Salawat serta salam kita limpahkan kepada Zunan Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita semuanya. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, izinkan yang pertama saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur, yang mana pada saat ada audiens yang pertama, saya mohon izin tidak bisa hadir karena saya sedang melaksanakan tugas. Beres audiensi. Udah keluar semua udah. Tinggalin. Sarua keur salat. Ini lihat bang. Hah? Hah? Ada siaran langsung enggak? Enggak, tuh Hena ya? Ada. Ada. Terus kumaha? Bisa menyelesaikan bupati ke di revisi butuh mulai berbanyak. Oh, siap. Oke. Cadel berarti. Maya. Cadel. Hah? Cadel. Jadi gimana? Kayak kumaha. Tena jadinya. Ah, jadi kun atuh. Jadi kan jadi Camping. Kenapa itu 1000 tena pakai surat pernyataan segala? Kan udah. Udah diizin. Kumaha? Beda agena. Heh? Oh, kumaha aja nu beda. itu menghilang jejak langsung. Oh gitu. Jadi saya pun nggak ikut di dalam, saya pun ada di luar lihat live streaming dari Pak Herman tersebut. Kelihatannya Bapak Bupati lagi gawe lagi ngejawab lagi ngobrol, dia langsung pergi begitu aja. Oh. Pergi. Langsung saya wah, kayaknya mentalnya udah kena pikirannya dan hatinya. Oke. Bentar lagi jantungnya. Lanjutlah 1000 tenda. Gaskeun. Lanjut sebutan. Yuk, musik hiburan. Oh, saya tiap hari datang ke sana, korban lain sebagainya. Tapi pas ditanya datangnya ke sana membangun fasilitas korban gempa atau apa kampanye? Malah kabur kan jawab. Oke, jadi itu hasil audiensi. Jadi bang. Terus lanjut. Oke, gas deh. Jadi hasil audiensi barusan gimana? Pak Bupatinya kabur. Jadi kan wanitanya Pak Bupati datang tiap hari korban gempa. Terus saya tanya, datangnya ke korban gempa itu dalam rangka kampanye atau membangun fasilitas korban gempa? Malah kabur. Belum benar. Kita akan bertahan Ya. di sini untuk camping. Betul. Oke, jadi Mantap. endingnya gimana Bang Gawel? Barusan tuh endingnya tuh. Sampai ada realisasi, tidak ada wacana. Jadi wacana udah capek, kita ada menunggu realisasi yang betul-betul bermanfaat bagi korban gempa. Itu aja, dan tidak banyak, tidak panjang. Tadi kan BNPT pusat sudah menyampaikan bahwa tidak ada yang dipersulit, semua dipermudah. Betul. BNPT pusat ngomong begitu, bahwa tidak ada dipersulit, semua akan dipermudah. Tapi Bupati bukanya nggak mau lihat gitu, mau ke kiri ke kanan gitu. Tumpul wae. Nya kayak orang Biasa kena. kalau pakai baju merah Bang enggak? Oh iya, cuma jam tangannya yang merah. Oh, jam tangan. Oh, segala-gala merah. Ya, Untuk teh merah, naon? berem. Naon? Borong, tai anjing. Gas si Adi. Gaskeun lah 1000 tenda. Gimana Kang Yadi tadi hasil audiensi bersama Bupati Cianjur itu Herman Suherman? Isu hemang ngomong nage pabelit karek dipanggihan geus ngadeg-deg tong waka omongan jawaban anu ecreg dagang ngadeg-deg geus tuk geus ecreg penting mah gitu
setiap jawabannya itu tuh menggampangkan. Padahal banyak korban di lapangan, ya Allah ya Rob. Kalau Bupati nggak becus ganti tuh pakai celana pakai androk warna pink si aing. Setuju tah, beledug tah warga. Menurut teteh dulu. Gimana menurut Teteh sendiri? Pokoknya barusan mah nggak ada hasil. Bupatina kakak nggak ada adab lah. Orang lagi bicara juga langsung keluar. Jadi ayeuna teh mengambang seperti tai yang mengambang. Artinya deadlock ya. Iya, betul. Terjelas. Kami semuanya di sini tidak akan dulu pulang Tidak. selama Bupati Herman Suherman, Bupati Cianjur tidak segera merealisasikan para korban gempa untuk bantuannya. Kami tidak akan dulu pulang sebelum benar-benar Herman Suherman siap untuk bergerak langsung. Jangan tunggu pergerakan, jangan segera. Andaikan misalkan Herman Suherman tidak segera bergerak untuk merealisasikan itu, lebih baik mundur saja. Hashtag Bupati Cianjur Herman Suherman teucrug. Siap, terima kasih. Oh, jadi tambahan teman-teman, kami tadi waktu di ruangan audiensi, karena pertanyaan-pertanyaannya yang sangat tidak dimasuk akal oleh teman-teman seperjuangan kita ya, audiensi, ketika BPNPB dengan Bupati selalu menjawab berbenturan dan pingpong-pingpongan. Kami tidak butuh orang-orang OPD seperti kadis-kadis seperti itu, karena kami yang dibutuhkan itu hanya seorang bupati dan menjelaskan kepada masyarakat. Dan ini masyarakat pun meminta kepada pihak bupati supaya ini jangan ada termen-termen, ada tahapan-tahapan. Ini cash and carry itu ya full 100% keluar. Ketika ini tetap Herman Suherman menggunakan seperti itu, kita tidak akan berinjak dari sini. Kita akan seterusnya sampai bulan puasa sampai Idul Fitri kami akan tetap di sini bertahan ya. Jadi kami tetap menunggu Bapak Bupati Herman Suherman menjawab yang jujur dan kooperatif, harus kepada masyarakat, temui masyarakat yang terdampak kena bencana ini. Jangan hanya berbicara ke kita, membolak-balikan dan memimpongkan kita ini. Kita ini bukan orang bodoh loh. Kita hanya pengen tahu aja jawaban pada mereka itu seperti apa gitu. Nah, di sini Bupati kayaknya banyak pencitraan, banyak pembodohan, acting, malah kampanye, kampanye itu pakai baju beyem. Orang belum selesai, mereka udah pada makan-makan kan waktu itu. Tandanya itu atau mereka udah bahagia. Karena orang yang di sana juga kan masih menderita, saudara-saudara kita yang di atas. Nah, maka di sini kami berpesan kepada semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur, kita semua akan bongkar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pertemuan kita di dalam tadi sama Bupati, sama Bapak Kapolres, terus Dandim dari BNPD. Kalau awalnya alhamdulillah gitu kan, semua ditanggapi. Setelah tuntutan kita di akhir ya, kita minta untuk menandatangani apa yang isi dari tuntutan kita, dia nggak mau. Bahkan dia lempar ke, kalau berbicara independen mestinya ke Kesbangpol. Kita semuanya udah jelaskan tadi bagaimana penderitaan masyarakat yang sekarang masih ada di tenda-tenda setelah 2 bulan lebih gitu kan. Seharusnya dia akan punya hati nurani. Jadi istilahnya secara birokrasi bukan dipersulit, yang mudah jangan dipersulit ya, yang sulit dipermudah. Harusnya seperti itu. Nih kalau kita lihat orang nomor 1 di Kabupaten Cianjur ini yang kita sayangkan. Kenapa? Dia nggak PK ya. Seharusnya dia cepat tanggap. Karena apa? Kalau kita berbicara masalah birokrasi itu kembali
jangan istilahnya berbelit-belit, berkeliling-keliling dulu. Jadi harapan kita tadi udah sampaikan ke dia, masyarakat sebenarnya nggak minta banyak, yang jelas ketentuan yang sudah ditentukan oleh Presiden dari 50 juta jadi 60 juta itu sekaligus tanpa tremen, tanpa ada persyaratan yang lain-lain. Semuanya alhamdulillah dari rekan-rekan kita sebagai aliansi, semua perjuangan keinginan masyarakat kita udah sampaikan. Tinggal sekarang Bupati ini ada niat baik nggak merealisasikan segera? Ya. Cuma demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan Karena memang tidak ada secara tertulisnya, kita tetap bertahan di sini. Bahkan tadi Mang Gawel bilang mau seminggu, sebulan, mau sampai hari kiamat katanya kita akan duduk di pendopo, ya, sampai dia merealisasikan apa yang kita inginkan. Demikian. Ya, dipindahkan ke Karena Bupati menjawab bahasa Indonesia, bahasa Sundanya, wah nggak benar lah ya nggak bakalan benar kan gitu ya. Nah, itulah seorang pemimpin di Kabupaten Cianjur yang tidak kooperatif pertanyaan-pertanyaan masyarakatnya. Ini anak nih, Bapak kok menjawab ke anak seperti itu? Makanya Salawat serta salam kita limpahkan kepada Zunan Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita semuanya. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, izinkan yang pertama saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur, yang mana pada saat ada audiens yang pertama, saya mohon izin tidak bisa hadir karena saya sedang melaksanakan tugas di Jakarta, berkumpul Bupati Wali Kota, ada pengarahan dari Bapak Presiden. Yang kedua, kemarin tanggal 25 saya pun tidak bisa langsung ketemu dengan Bapak Ibu sekalian karena saya sakit, dan alhamdulillah kemarin sudah sama dokter sudah bisa beraktivitas kembali, sehingga pada hari ini alhamdulillah izin Allah saya dengan BNPB, dengan dan Satgas, dengan Prokominda dan OPD bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Seharusnya hari ini pun saya ada rapat dengan Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam rangka revisi tata ruang, tapi saya menyempatkan diri untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya, pada hari ini sesuai kesepakatan bahwa kita akan merumuskan khusus untuk penanganan bencana alam gempa bumi yang terjadi tanggal 21 November tahun 2022. Intinya kita bermusyawarah yang terbaik, tapi tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan anggaran ini sekali lagi anggaran bukan dari pemerintah pusat, dan saya berulang kali menyampaikan ucapan terima kasih kepada BNPB yang telah membantu warga masyarakat Cianjur, dan juga saya menyaksikan sendiri ketika pencairan yang pertama ini ada 8 kabupaten yang datang di Cianjur. Ini Pak Jarwansyah yang membawanya. Dari bupati-bupati menyampaikan ke saya, Pak Bupati cepet, karena saya hampir 1 tahun, saya hampir 2 tahun belum cair. Ternyata di Kabupaten Cianjur pada saat ada Bapak Presiden 2 minggu sudah keluar. Dan juga alhamdulillah tahap 2 sudah, tahap 3 sesuai dengan yang diajukan oleh BPD yang saya eksakan hari Jumat telah diumumkan di lokasi-lokasi bencana alam. Dan juga pemerintah kabupaten bersama BPNB memberikan peluang waktu untuk klarifikasi apabila warganya
masih ada yang belum tercantum gitu ya. Itu pengantar dari saya. Mungkin selanjutnya kami persilahkan kepada juru bicara yang akan menyampaikan apa saja, walaupun ini tadi saya sudah menerima dari lanjut ya. Apakah dibahas ini satu-satu atau bagaimana? Saya persilahkan. Sesuai di sini aja. Oke, ya. Oke. Baik, tuntutan masa aksi ya. Nanti yang menjawab ini ada yang bisa dari saya, bisa dari BPMD, dari Dan Satgas, dari Perkominda atau Pasekda. Satu, meminta Bupati Cianjur mengumumkan melalui media sosial, media cetak, dan media online bahwa pembangunan dana stimulan harus secara mandiri, tidak ada paksaan atau intimidasi kepada masyarakat, atau tidak ada penggiringan kepada pihak ketiga atau aplikator. Nah, di sini Pak Deputi mau menjawab. Yang pertama kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Bupati. Saya pikir langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, terkait pertanyaan pertama ini nanti sebenarnya Pak Bupati juga bisa jawab. Saya juga bisa jawab gitu. Kalau ini saya pikir nggak ada masalah. Memang sejak awal kita bertemu, kepada masyarakat dibebaskan. Jadi nggak ada intimidasi, nggak ada paksaan. Kalau ada yang paksaan mungkin oknum. Itu yang harus dilaporkan ke kita. Jadi nggak ada paksaan, masyarakat silakan bangun mandiri, tapi ada syaratnya sesuai dengan juknis. Masyarakat silakan mencairkan, juga ada syaratnya sudah terdapat di juknis. Saya pikir itu saja jawaban saya singkat. Tidak pernah ada pemaksaan dari pihak-pihak di pusat maupun dari pemerintah daerah. Itu yang kami tahu. Tapi kalau ada mungkin oknum di lapangan, itulah yang seharusnya kita sama-sama mengawal, melaporkan. Saya pikir di sini sudah ada Dan Satgas, sudah ada Pak Kapolres, Pak Dandim, sudah dari Porkopimda yang dalam struktur komando. Itu harus ditindaklanjuti. Saya pikir itu dari saya terkait jawaban ini. Tidak pernah, dimanapun kita tidak pernah memaksakan masyarakat. Masyarakat punya pilihan sendiri, punya selera sendiri. Nggak bisa kita memaksakan orang. Saya pikir itu jawaban dari saya. Dan kita tidak pernah mengatakan bahwa masyarakat harus bangun ini, nggak pernah. Kita sudah 3 kali bertemu dengan kepala desa, kita rapatkan semua kepala desa perwakilan kita untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Pertama di belakang kantor bupati, yang kedua di UNPI. Semua kepala desa kita undang, semua camat kita undang, Babinsa, Mingkatimas, kita bilang sampaikan ke masyarakat. Nggak ada paksakan, silakan bangun mandiri, yang sudah bangun silakan lapor untuk dirembes, dikembalikan uangnya, karena sebagian masyarakat punya uang, silakan bangun. Kemudian yang mau dibangunkan juga silakan. Jadi nggak ada yang digiring. Saya pikir kalau ada pun itu oknum-oknum yang kita harapkan bisa segera dilaporkan. Terima kasih. Oke, yang kedua, meminta Bupati Cianjur segera mengumumkan kepada masyarakat yang sudah mempunyai rekening kapan dicairkan secara terjadwal. Contoh zona 1 tanggal berapa, hari apa, kecamatan, desa, dan dengan jumlah by name by address warga untuk mencairkan. Kemudian mengumumkan warga yang belum mendapat rekening diumumkan terjadwal tiap zona, kecamatan, desa, tanggal, dan hari mereka secara tertulis untuk bisa dipertanggungjawabkan ketika ketidakpastian yang disampaikan Bupati Cianjur. Ini saya garis bawahi, ada yang ketidakpastian yang disampaikan Bupati Cianjur. Dulu saya masih ingat yang tahap 3. Tahap 3 itu yang katakanlah terakhir, ini baru koma terakhir yang diserahkan dari BPMB ke saya dan dibuatkan SK dan diajukan kembali.
diajukan kembali ke BNPB untuk diteruskan ke Kementerian Keuangan. Nah, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kali revisi yang dilakukan BNPB juga. Ya, kita menunggu itu sehingga alhamdulillah baru hari Jumat kemarin sudah diumumkan tahap ketiga. Adapun mengenai pencairan, saya setuju, sepakat pencairan nanti kita dorong tidak usah di lokasi Bank Mandiri. Saya setuju ada di desa, biar yang Bank Mandirinya datang ke lokasi. Karena kalau bertumpuk di Mandiri ini akan memacetkan berapa ribu orang yang akan mengantri di situ. Saya sangat setuju dengan gagasan ini dan saya mengucapkan terima kasih, apresiasi ya. Sehingga nanti biar si Bank Mandirinya yang datang ke masing-masing desanya. Dan juga tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Deputi bahwa yang diusulkan dan sudah keluar itu otomatis sudah mempunyai buku tabungan ya Pak Deputi. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, sepaham dengan pemerintah daerah bahwa pencairan itu setuju untuk dilakukan di tiap-tiap zona gitu ya. Oke, yang ketiga, mengumumkan kepada seluruh kepala desa untuk tidak memperhambat administrasi pencairan masyarakat demi memangkas adanya oknum-oknum pungli di lapangan. Sangat setuju. Sangat setuju. Laporkan kalau ada oknum-oknum yang memperhambat, apalagi pungli. Saya sampaikan bahwa yang pungli dari bencana alam, dan ini saya mengutip kata-kata Wakil Ketua KPK, akan diproses dan sanksi hukumnya hukuman mati. Kalau ada yang mengkorupsi dana bencana alam, tuh ya, silahkan lihat di IG saya, itu kata-kata yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua, dan memang aturannya seperti itu, sehingga saya sangat setuju. Yang keempat, membentuk tim independen untuk pengawasan, penanganan, pendataan, dan sosial kontrol, sosialisasi, dan pengaduan, melibatkan elemen yang ikut dalam aksi demi memantau dan menindak adanya oknum pungli, oknum intimidasi masyarakat yang sengaja untuk digiring kepada aplikator pihak ketiga. Lebih banyak yang mengawasi, saya lebih senang. Bahkan saya ke masyarakat, awasi langsung spek dan sebagainya, saya senang. Apalagi yang independen. Tadi saya ngobrol dengan Pak Dan Satgas, kapan ada apa? Acara yang bisa beliau independen masuk tadi. Besok ada acara besok itu. Silahkan mulai untuk mengawasi setiap tahapan dan juga dalam pelaksanaan awasi. Kasihan warga, jangan sampai warga dibangunkan rumah tahan gempa, pekerjaan asal-asalan, nanti ada gempa lagi ambruk. Kalau teman-teman dan semua yang ada di sini sayang terhadap warga Cianjur, ayo awasi semua. Awasi sehingga nanti ada kualitas yang bagus ya. Kemudian yang selanjutnya, segera Bupati Cianjur merevisi SK Bupati nomor 360
/407 strip BPBD /2022 terkait proses pencairan rumah rusak ringan dan sedang harus 100% satu kali pencairan, dan rumah rusak berat 50% dua kali pencairan, mengacu kepada SK Keputusan BNPB nomor 27.A tahun 2021, pedoman penyelenggara bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat pemulihan tidak ditermin dan tidak dirembes. Untuk itu saya mohon izin Pak Deputi untuk menyampaikan hal tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nggak ada Ibu ya. Terkait, mungkin sebelum saya jawab terkait pertanyaan pertama tadi, minta diumumkan Pak Bupati supaya diumumkan saja bahwa silakan gitu. Masyarakatnya tidak ada lagi. Kemudian saya lihat ini dari pemerintah daerah juga sudah ada selebaran diumumkan kepada masyarakat, dibagi-bagi untuk bisa dipedomani. Saya pikir itu sudah selaras juga. Kemudian terkait dengan proses pencairan rusak ringan dan rusak sedang, benar di situ diharapkan sesuai dengan surat keputusan Bupati nomor Kepala BNPB nomor 27A. Tapi mohon Bapak dan Ibu juga pahami bahwa surat keputusan itu sudah lama dicabut. Jadi dasar kita terkait ini adalah keputusan Kepala BNPB nomor, mata saya nggak nampak ini Pak Bupati, nomor 68A kalau nggak salah. 69A, 89A, nanti boleh dibagikan semua, tentang pedoman penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status tanggap darurat dan transisi darurat pemulihan, dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi peraturan kita ini memang berubah-ubah sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan, yang terjadi di bencana di seluruh Indonesia, khusus Cianjur. Mungkin kita kemarin juga hadir ketika Bapak Presiden hadir memberikan simbolis buku tabungan, ada 8.000 orang yang hadir pada saat itu di Raider 300. Beliau menyampaikan tahap pertama 40%, tahap kedua itu mengacu kepada peraturan yang ada. Apakah ya, saya buka di penjelasan di lampiran ya, saya bacakan, makanya saya bilang nanti saya bagikan aja siapa yang mau, silakan. Tapi nggak apa-apa di depan apa ini kita ajan sudah selesai, saya lanjutkan. Jadi itu yang menjadi acuan. Setelah keluar nama Abdi Eka Pratama Putra, Pak, kita korban terdampak langsung. Kebetulan kita tergabung di gerakan ini, begitu. Baik, lanjutkan ke esensinya ya Pak ya. Pertanyaan saya begini Pak, setelah SK Bupati ini, SK Bupati ya Pak ya, SK Bupati ini dicabut, maka pada tanggal, barusan tuh tanggal 16 ya, tanggal 11 ada peraturan BPBN, begitu ya Pak ya, yang baru. Nah yang dipakai acuan itu adalah peraturan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah pertanyaannya adalah, kalau di daerah yang dipakai acuannya apa? Karena harus ada acuan turunan, kalau tidak terjadi kekosongan hukum. Nah kenapa begini? Saya sampaikan, mohon izin ini, tidak ada tensi apapun, tapi kita evaluasi Pemda Cianjur ini tidak siap menangani bencana. Manajemen bencana yang ada, yang kemarin Bapak sampaikan, dibaca tidak undang-undangnya, kami baca Pak, kami baca, tidak ada manajemen penanganan bencana. Sehingga hari ini ketika terjadi bencana sporadis, apa faktanya? Ini sekarang aturan turunannya belum ada. Jadi mohon maaf, sepengetahuan kami, kalau melihat
skematik tata negara harusnya ada aturan turunan untuk menerjemahkan itu. Kata siapa Kak? Begitulah, ini bencana daerah ditetapkannya, bukan bencana nasional. Itu saya singgung sedikit. Kenapa tidak siap? Kita punya relawan tanggap bencana, tapi mereka nggak ngerti penanggulangan bencana. Nah ini yang ingin kami evaluasi. Kita pelajari apa itu namanya manajemen penanggulangan bencana, dari mulai mitigasi, pembacaan potensi bencana, pembacaan resiko bencana, dan lain-lain. Yang hari ini itu tidak pernah dilakukan dari dulu sampai sekarang. Padahal 2016 BMKG sudah mengatakan kita rawan bencana. Begitu. Tapi oke lah, yang udah mungkin untuk dimaklumi. Ya. Nah, yang kedua sekarang adalah saya setuju asal cair gampang. Nah, bagaimana caranya? Harus ada aturan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Boleh SK Bupati, boleh peraturan Bupati yang nanti bisa diterjemahkan oleh perangkat daerah yang cepat, Pak. Jangan ada lagi nanti klausul-klausul yang memperlambat warga. Apa diantaranya? Satu saja biar cepat. Ini bantuan government to people, Pak. Negara langsung kepada masyarakat. Kenapa pada waktu ingin mencairkan harus disetujui oleh kepala desa? Nah itu ada potensi celah di situ, Pak. Akhirnya celah itu digunakan oleh oknum untuk mungut pungli. Pak, segera bikin aturan hukum kaitan dengan kekosongan hukum dengan penerjemahan teknis yang tadi. Masyarakat pengennya sederhana, Pak. Kita percayalah di sini ada bagian hukum. Kalau tidak, kita siap bantu. Kalau misalkan bagian hukumnya agak ini, nah begitu. Makasih. Sementara begitu dulu, Pak. Terima kasih. Makasih, saya senang sekali begini yang ya kita harapkan memang dari awal mengawal kita diskusi bagaimana sesuai dengan amanat Bapak Presiden datang, beliau juga mau aturannya disederhanakan. Oleh sebab itu kita juga waktu pencairan hanya dengan selembar kertas, masyarakat mencairkan yang persen. Saya pikir itu fakta, kawan-kawan sudah tahu. Kenapa harus mengetahui kepala desa? Bukan apa-apa, kita positive thinking. Saya mau jangan ada yang rusak berat, kesalahan, nggak ada yang sempurna. Dia dapatnya rusak ringan. Jangan nanti itu juga ditandatangani oleh kepala desa, akhirnya dia seharusnya dapat 60 juta, malah cuma dapat 15 juta. Nah, makanya saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah juga cepat diumumkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu dia kategori rusak yang mana. Atau masyarakat juga tahu, loh saya rusak kok belum masuk. Maka diberikan ruang waktu kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atau keberatan. Itu semua nanti dihimpun, itulah satu kali lagi tahapan untuk setelah diverifikasi tetap harus diverifikasi. Karena ini uang negara untuk rakyat. Jangan disalahgunakan nanti. Apalagi Bapak bukan bansos, apalagi Bapak Presiden kan bilang juga kepada saya